Baiklah, pada kesempatan ini kita akan fokus untuk membahas mengenai penatalaksanaan pasien dengan ischemic stroke. Kita review sedikit, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, penyebab stroke itu ada dua, yaitu ischemic stroke dan hemorrhagic stroke. Pada ischemic stroke, gangguan suplai darah ke otak itu terjadi karena pembuluh darah otaknya itu tersumbat oleh clots yang bisa berbentuk trombus ataupun embolus. Jadi nanti akan kita bahas sedikit mengenai perbedaan trombus dan embolus. Sedangkan pada stroke hemorragik, gangguan suplai darah ke otak itu terjadi karena pembuluh darah arteri otaknya itu pecah atau burst. Nah, ini terjadi pada umumnya pada pasien-pasien dengan hipertensi kronis yang tidak terkontrol atau pada pasien yang memang memiliki riwayat aneurisma otak. Nah, ini kita bahas sedikit mengenai patofisiologi dari ischemic stroke. Jadi, pada ischemic stroke, pembuluh atau arteri serebralnya itu tersumbat bisa oleh trombus atau embolus. Nah, perbedaannya kalau trombus itu kelainannya terjadi pada arteri serebral itu sendiri. Jadi, misalnya pasien-pasien yang memang merokok kronis ataupun pasien dengan hiperkolesterol itu bisa terjadi aterosklerosis. Nah, pembuluh darah di serebral itu juga bisa mengalami aterosklerosis. Nah, ketika terjadi aterosklerosis ini lama-kelamaan akan menyebabkan terbentuknya trombus yang bisa semakin besar dan menyebabkan penyumbatan dari arteri serebral tersebut. Sedangkan embolus itu ketika bekuan atau clots-nya itu terbentuk di tempat lain. Kemudian dia terbawa aliran darah sampai ke pembuluh darah otak. Nah, pada umumnya paling sering itu pasien dengan atrial fibrilasi. Karena kita tahu pada pasien dengan atrial fibrilasi itu terjadi gangguan pengosongan darah dari atrium ke ventrikel. Jadi di situ terbentuk genangan, aliran darahnya tidak lancar sehingga sangat beresiko untuk terbentuk bekuan-bekuan atau clots. Nah, apabila clots ini lepas dari jantung, bisa sampai ke pembuluh darah manapun di dalam tubuh, termasuk di dalam otak yang nanti akan menyumbat pembuluh darah cerebri dan akan menyebabkan stroke iskemik. Nah, ternyata selain trombus dan embolus, stroke iskemik ini juga bisa disebabkan ketika tubuh kita secara umum itu mengalami penurunan curah jantung. Nah, ketika terjadi penurunan curah jantung dan tekanan darah yang rendah, ini akan menyebabkan water set area di otak mengalami hipoperfusi. Ini merupakan area di otak yang menerima suplai darah dari cabang yang paling distal dari percabangan arteri. Nah, area-area ini disebut watershed area, merupakan area yang sangat beresiko mengalami stroke iskemik ketika terjadi penurunan tekanan darah atau penurunan curah jantung. Baiklah, kita langsung saja untuk membahas mengenai penatalaksanaan pasien dengan ischemic stroke. Jadi ischemic stroke ini merupakan jenis stroke yang paling banyak, jadi sekitar 85% pasien yang datang dengan stroke adalah stroke ischemic, sisanya sekitar 15% itu adalah stroke hemorragik. Nah, penatalaksanaan pasien dengan stroke ischemic ini tujuannya tentu saja untuk memulihkan suplai darah ke area otak yang terkena tadi dengan terapi reperfusi atau terapi untuk menghancurkan bekuan atau clot tadi atau mengevakuasi clot tersebut sehingga suplai darahnya bisa normal lagi. Nah, pemberian terapi reperfusi ini dilakukan dengan pemberian obat yang namanya fibrinolitik atau nama lainnya trombolitik, yaitu golongan tisu plasminogen aktivator. Nama obatnya contohnya adalah alteplase. Nah, tapi permasalahannya obat ini hanya bisa diberikan apabila pasien datang dalam waktu 3 jam atau maksimal 4,5 jam dari onset atau mulai timbulnya gejala stroke. Yang kita tahu bahwa di Indonesia itu biasanya pasien datang atau dibawa keluarganya ke IGD itu sudah terlambat gitu. Jadi sudah berjam-jam di rumah ataupun bahkan sudah sehari 2 hari baru dibawa ke rumah sakit. Nah, mmm, ketika pasien datang ke IGD dengan gejala stroke tapi onsetnya itu sudah lebih dari 4,5 jam, maka itu tidak bisa diberikan terapi ini. Karena tidak akan mengembalikan fungsi otak yang sudah iskemik tadi dan juga hanya akan menyebabkan terjadinya
efek samping yang signifikan, yaitu salah satu efek samping utama dari terapi ini adalah perdarahan di otak atau intracranial hemorrhage. Obat trombolitik ini sebenarnya sama seperti obat yang diberikan pada pasien dengan infak miokard, yaitu golongan STEMI. Hanya dosisnya saja yang lebih kecil. Jadi maksimal dosis pada pasien dengan stroke iskemik yaitu 90 mg atau 0,9 mg per kilogram berat badan dan diberikannya secara infus pump dengan menggunakan infus pump. Sebagai perawat yang harus kita yang menjadi tanggung jawab kita sebagai perawat adalah memastikan bahwa pasien kita ini merupakan kandidat atau memenuhi kriteria inklusi untuk diberikan terapi trombolitik. Ada tiga kriteria inklusinya. Yang pertama, pasien datang dengan gejala klinis yang sesuai dengan stroke iskemik. Pada bahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa pasien-pasien dengan stroke hemoragik itu biasanya datang dengan gejala peningkatan tekanan intrakranial. Nah, jadi pasien yang merupakan kandidat untuk diberikan terapi trombolitik ini adalah pasien yang datang dengan gejala klinis yang sesuai dengan iskemik stroke. Yang kedua yaitu onsetnya atau mulai timbulnya gejala itu tidak lebih dari 4,5 jam yang lalu. Jadi kalau sudah lebih berarti pasien bukan kandidat atau tidak bisa diberikan terapi ini. Dan yang ketiga yaitu usia pasien lebih dari 18 tahun. Nah, ini merupakan exclusion criteria atau merupakan kontraindikasi diberikannya terapi trombolitik. Jadi biasanya di rumah sakit itu ada checklist yang harus diisi oleh perawat atau dokter untuk memastikan bahwa pasien tidak memiliki kontraindikasi diberikannya terapi trombolitik. Di sini ada beberapa, misalnya yang pertama yaitu trauma kepala yang signifikan atau stroke dalam waktu 3 bulan. Jadi kalau pasien ternyata mempunyai riwayat stroke atau trauma kepala dalam 3 bulan ini, maka tidak boleh diberikan terapi trombolitik. Yang lain contohnya hasil CT scan-nya menunjukkan adanya hemoragik atau perdarahan di otak, itu juga tidak boleh. Atau ternyata pasien mempunyai riwayat tumor otak atau aneurisma. Ini juga merupakan kontraindikasi pemberian trombolitik dan juga ini semua merupakan kontraindikasi diberikannya trombolitik terapi. Jadi sebagai perawat kita harus benar-benar memastikan bahwa pasien itu tidak memiliki salah satu dari kriteria exclusion ini. Nah, sekarang yang menjadi tanggung jawab perawat juga ketika kita merawat pasien yang sedang diberikan terapi trombolitik yaitu memonitor komplikasi atau efek samping yang mungkin ditimbulkan dari trombolisis terapi ini. Yang pertama, efek samping yang paling bahaya dan yang paling signifikan yaitu perdarahan di otak. Nah, jadi ketika kita punya pasien sedang diberikan terapi trombolitik, maka kita harus memonitor pasien secara ketat. Dalam 15 menit pertama, dalam 2 jam pertama kita harus melakukan observasi setiap 15 menit. Yang harus kita observasi adalah fungsi neurologis, tingkat kesadaran, kita bisa menggunakan GCS, kita juga harus observasi vital sign-nya, pupil reaksinya, dan juga kekuatan otot. Jadi kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah kita harus observasi setiap 15 menit pada 2 jam pertama. Nah, setelah 2 jam sampai 6 jam, observasi kita turun jadi 30 menit. Dan setelah 24 jam, kita observasinya setiap jam. Nah, ini observasi ini juga nanti akan tergantung dari SPO rumah sakitnya. Jadi diikuti saja SPO rumah sakit yang berlaku nanti di masing-masing rumah sakit tempat bekerja. Nah, apabila dalam ketika sedang menerima atau setelah beberapa jam setelah menerima terapi trombolitik ini, ternyata pasien itu mengalami penurunan kesadaran yang signifikan atau nilai GCS-nya turun secara signifikan, maka harus dilakukan CT scan kepala urgent. Jadi kita harus orderkan CT scan untuk memastikan bahwa pasien ini tidak mengalami intracranial hemorrhage. Yang kedua yang harus kita observasi adalah adanya angioedema. Jadi angioedema ini juga merupakan salah satu efek samping utama dari pemberian trombolitik.
Angiodema ini biasanya terjadi pada pasien yang diberikan, alteplase tadi atau rekombinan tisu plasminogen aktivator, tapi sebelumnya dia juga mengkonsumsi ACE inhibitor untuk terapi antihipertensi, misalnya captopril. Nah, pasien seperti ini dia beresiko mengalami angiodema. Jadi angiodema itu bisa kita lihat di, sini di gambarnya. Jadi pembengkakan pada bibir, mukosa mulut, dan juga, lidah, dan bisa sampai ke faring dan laring. Nah, kita bayangkan kalau pembengkakan seperti ini terjadinya di faring dan laring, ini bisa menyebabkan, asfiksia karena penyempitan dari, jalan nafas bagian atas. Penata laksanaannya ini sama seperti pasien-pasien dengan reaksi alergi, yaitu diberikan kortikosteroid dan juga antihistamin. Nah, apabila kita merawat pasien yang mendapatkan trombolitik terapi, kemudian mengalami angiodema, maka yang harus kita lakukan adalah, satu, kita harus berikan oksigen, bed rest, pasiennya bed rest, terus posisi kepalanya 30 derajat lebih tinggi, dan juga, kita tunda antiplateletnya selama 24 jam. Jadi pasien-pasien dengan stroke iskemik itu biasanya mendapatkan antiplatelet seperti, aspirin ataupun clopidogrel itu harus ditunda. Dan juga sementara kita hindari melakukan injeksi, seperti injeksi intramuskular atau pemasangan kateter urin atau pengambilan sampel darah arteri dalam 24 jam. Kalau memang benar-benar, eee, tidak sangat-sangat dibutuhkan, seperti itu. Nah, tadi, pasien yang datang dengan, onset dalam waktu 4,5 jam setelah timbulnya gejala itu bisa diberikan terapi trombolitik. Nah, bagaimana apabila pasien datang sudah berjam-jam? Nah, ini ada yang dinamakan terapi endovascular treatment untuk stroke. Jadi ini prinsipnya mungkin agak sama dengan, percutaneous coronary intervention pada pasien-pasien dengan STEMI atau PCI. Jadi, clots-nya itu atau bekuan darah atau trombus yang menyumbat pembuluh darah otak itu dievakuasi. Jadi ada kateter yang, dimasukkan melalui arteri femoral, itu langsung ke pembuluh darah, serebral, kemudian diberikan, zat warna untuk melihat pembuluh darah mana yang tersumbat. Setelah itu baru dimasukkan stent untuk evakuasi, bekuan tadi. Supaya aliran darah atau suplai darahnya kembali, lancar lagi. Nah, terapi ini merupakan terapi yang cukup baru, jadi belum, semua rumah sakit bisa melakukan terapi ini. Mungkin rumah sakit yang merupakan stroke center sudah bisa melakukan endovascular treatment ini. Oke, apabila kita sedang jaga misalnya di IGD atau di rumah sakit, kita tiba-tiba ada pasien datang dengan gejala stroke, maka yang harus kita lakukan adalah tindakan awalnya adalah pemberian oksigen. Nah, oksigen ini nanti kita berikan sesuai dengan kondisi pasien, sesuai dengan saturasi oksigen juga. Jadi kalau, rata-rata pasien dengan stroke iskemik, dengan saturasi yang bagus itu hanya cukup diberikan, oksigen melalui nasal kanul. Yang kedua, kita pertahankan suhu tubuh pasien itu dalam normal atau, hipotermi. Bagus, karena dari hasil penelitian hipotermi itu mempunyai efek, pelindung atau neuroprotektif, pelindung terhadap, saraf. Sedangkan hiperpireksia atau peningkatan suhu itu, berkaitan dengan nanti outcome pasiennya lebih buruk. Yang selanjutnya yaitu hindari gula darah yang tinggi. Jadi memang penting untuk pasien dengan stroke ini kadar gula darah dalam batas normal, tidak rendah, tidak tinggi. Karena kalau tinggi, ini berkaitan dengan, kerusakan otak yang lebih luas. IV fluid juga IV akses untuk pemberian obat-obatan, monitor tanda-tanda vital dan status neurologis, termasuk, tingkat kesadaran, terus, reaksi pupil dan juga, pengkajian kekuatan otot ekstremitas. Kita pasang juga cardiac monitor dan, kolaborasi pemberian anti agregasi trombosit. Jadi memang biasanya pasien-pasien dengan stroke iskemik apabila sudah dipastikan, dari hasil CT scan-nya tidak ada perdarahan, itu akan diberikan antiplatelet seperti tromboaspilat ataupun clopidogrel. Nah mungkin ini yang, bisa kita bahas, sekarang. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai, penata laksanaan atau treatment pada pasien dengan stroke yang hemoragik.